Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Damayanti Egespo Sialagan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, tepatnya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya meminta waktu kepada Widya untuk mengadakan wawancara terkait dengan bimbingan konseling seorang siswa. Sebelum kita langsung kepada wawancara, ada baiknya Widya memperkenalkan diri. Jadi saya Widya Krisna Susanti dari perwakilan SMA 1 Bintan. Kelas berapa? Kelas 11 MIPA. Baik, tanpa memperpanjang waktu langsung saja kepada topik wawancara kita. Yang pertama, bagaimana di sekolah Widya tentang penerapan bimbingan konseling terhadap siswa? Dalam penerapan bimbingan konseling ini di sekolah saya, mungkin untuk dalam masalah kesiswaan kayak kenakalan dalam remaja, mungkin ada siswa yang bermasalah dalam lingkungannya dia bermain, mungkin ada masalah juga dalam kayak pembelajarannya yang dia kurang paham, ada pembelajaran materi yang dijelasin mungkin ada kurang yang sangkut di kepalanya dia. Terus gitu aja. Oke. Yang kedua, apakah pembelajaran itu efektif dilakukan saat hybrid atau online? Apakah bimbingan konseling itu mengambil peran utama dalam hal tersebut yang berkaitan dengan mental seorang siswa? Ya, berperan dalam selama pembelajaran online kemarin. Jadi kalau dalam pembelajaran online kemarin, bimbingan BK ini dia kayak untuk siswa yang kurang paham dalam materi, dia akan mengajak siswa ini untuk selalu paham dalam pembelajarannya dengan kegiatan yang bisa diterapkan mungkin diberikan dari BK. Oh, jadi ketika seorang siswa itu mengalami kendala saat berlangsungnya pembelajaran secara hybrid ataupun online, diserahkan kepada BK gitu ya? Iya. BK menjadi peran utama dalam hal tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana BK di sekolah Widya? Jadi kalau di sekolah saya ini mungkin dalam pembelajaran atau kenakalan remaja itulah dia turun dalam kegiatan-kegiatan gitu. Lalu juga kalau dalam pembelajaran sekolah di saya, kalau ada yang siswa yang kurang paham dalam materi kayak matematika atau hal biologi yang paling susah gitu, dia akan membantu siswa untuk supaya bisa menjadi yang paham dalam materi itu. Berarti boleh dikatakan di sekolah Widya tersebut bimbingan konseling sangat aktif dan efektif diterapkan. Nah, menurut pandangan Widya, sudah maksimal nggak bimbingan konseling di sekolah Widya? Sudah. Dari hal apa saja? Dari hal dalam pembelajaran yang kemarin daring gitu, Ya. sama kayak mungkin kayak kenakalan dalam remaja. Oh, berarti sangat sangat menonjol ketika pembelajaran secara daring atau hybrid diadakan gitu ya. Iya. Jadi Widya sendiri pernah nggak sih merasakan hadirnya bimbingan konseling itu di dalam Widya? Bukan hanya artinya bimbingan konseling itu hadir bukan ketika kita mengalami masalah gitu. Pernah nggak dikasih kayak kan bimbingan konseling itu bukan hanya menyelesaikan suatu masalah yang hadir di siswa tersebut, tetapi bimbingan konseling itu menjadi menjadi tokoh utama bagi setiap siswa untuk memotivasi gitu. Ya bimbingan konseling ini memang dalam diri saya bisa jadi motivasi saya untuk jadi kayak lebih baik. Kadang karena bimbingan ini juga lah saya bisa tahu kesalahannya saya di mana. Berarti bisa memperbaiki sikap ya gitu ya dan karakter. Baik, demikian wawancara yang dapat saya lakukan terhadap Widya terkait dengan topik bimbingan konseling. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf, pamit undur diri. Terima kasih.